Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banyumas Pekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 7 Juli 2024. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Penghulu lintas pekan hari ini, pemirsa, Polda Kalsel umumkan hasil lab forensik Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap buah kecubung. Hasil yang didapat ada buah kecubung positif mengandung atropin dan scopolamine. Polda Kalsel umumkan hasil uji laboratorium forensik terhadap buah kecubung. Hasil yang didapat pada buah kecubung positif mengandung atropin dan scopolamine. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya bersama Kabid Humas, Kabid Dokkes, dan Kabid Kum menyampaikan hasil uji laboratorium forensik Lapor Mabes Polri Cabang Surabaya terhadap kandungan buah kecubung Senin 15 Juli di Banjarmasin. Kelana menjelaskan untuk narkotika, psikotropika, dan obat berbahaya lainnya negatif. Meski begitu, Polda Kalsel tetap berupaya mengambil langkah-langkah pencegahan dan edukasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Lantaran tak ada kandungan narkoba, Kelana mengaku kepolisian tidak bisa menindak pengguna buah kecubung di masyarakat yang kini viral di media sosial. Kita sudah mengirim sampel dari kecubung, baik itu buahnya, kemudian daunnya dan batangnya. Hari ini sudah keluar dari Lapor Surabaya. Jadi dari nomor barang bukti 16438 2024 NNF ya. Jadi uji konfirmasi, jadi dari kecubung yang kita kirim itu positif atropin dan scopolamine ya. Jadi dua zat itu yang positif dari hasil sampel yang kita kirim ke Lapor Surabaya. Untuk Sarpani melaporkan untuk dampak Banjar TV. ataupun efeknya. Sementara itu, kalangan legislatif meminta masyarakat terus meningkatkan kewaspadaan terkait peredaran buah kecubung di Kota Banjarmasin dan meminta aparat kepolisian dan instansi terkait dapat terus gencar membasmi narkoba dan kecubung karena efeknya akan merusak masa depan generasi muda, terutama dari segi kesehatan. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Saud Nathan Samosir kepada sejumlah wartawan menyatakan sejak viralnya kasus buah kecubung pekan lalu hingga mengakibatkan bagi yang mengkonsumsi mengalami mabuk, berhalusinasi, bahkan keracunan hingga harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa RSJ Sabang Leum. Saud meminta kepada para orang tua untuk ikut waspada, terutama bagi yang memiliki anak-anak masih berusia remaja. Orang tua juga harus peka terhadap perubahan perilaku anak sehari-hari. Sebagai warga Kota Banjarmasin memang merasa miris ya melihat kondisi yang terjadi saat ini. Kebetulan kemarin warga kita juga ada, saya sebelum berangkat kemarin itu sudah ada 4 orang. Karena buat saya yang kena ini, kena kecubung juga. Saya juga baru-baru memahami kok selama ini kita lihat baik-baik aja gitu ya. Nah ternyata setelah saya mendengar kecubung, kita sangat-sangat kaget-kaget mendengar itu ya, karena melihat kondisi orangnya juga kita berhadapan, kita bingung mau ngomong, susah gitu ya. Jadi himbauan kita kepada seluruh warga Kota Banjarmasin untuk masing-masing lah menjaga anaknya masa-masa remaja sekarang kan, karena dengan kesulitan ekonomi sekarang ini kan mungkin masyarakat mencari sesuatu dengan cara gampang untuk menenangkan diri. Diingatkannya, peran lingkungan sekitar untuk mengantisipasi sejak dini sangatlah penting dengan memperhatikan anak-anak remaja yang berkumpul guna mencegah keterlibatan peredaran ataupun penyalahgunaan buah kecubung. Diketahui jika menjadi korban buah kecubung tentu akan memerlukan waktu lama untuk penyembuhan mentalnya. Murtasiah, Banjar TV. Viral dan maraknya kasus remaja di Banjarmasin yang terkena dampak konsumsi kecubung
mendapat perhatian khusus dari pihak legislatif. Selain menyatakan prihatin dengan kasus ini, berharap dapat cepat tertangani. Lebih lanjut, Saud Nathan Samusir menambahkan, pihak kepolisian beserta instansi terkait dapat terus gencar membasmi narkoba dan peredaran buah kecubung karena efeknya akan merusak masa depan generasi muda, terutama dari segi kesehatan. Aparat kepolisian kita supaya bisa mencari orang-orang yang menjualnya kepada warga seperti itu. Jadi tidak menjadi merusak generasi muda kita. Yang mungkin juga dari dinas pendidikan juga ini kita himbau untuk lebih menekankan kepada anak-anak supaya menghindari kecubung tadi. Rizna, Banjar TV. Selanjutnya, di Treskrimsus Polda Kalsel berhasil mengungkap adanya penjual oli oplosan di Kota Banjarbaru. Total diperkirakan 9,5 ton yang siap untuk diedarkan. Di Treskrimsus Polda Kalsel berhasil membongkar adanya penjualan oli oplosan dengan merek Pertamina Meditran SX di kawasan Jalan Trikora, Kota Banjarbaru. Informasi itu diperoleh pada gelaran pers rilis di halaman di Treskrimnum Polda Kalsel di Banjarmasin, Senin 15 Juli tadi. Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi didampingi Kasubdit 1 Indaksi Dir Reskrimsus AKBP Amin Rofi dalam keterangannya terkait penggeledahan di TKP menyebutkan penggeledahan oleh anggota berhasil menemukan oli oplosan siap edar seberat 9,5 ton. Bukan hanya oli oplosan saja, namun juga ditemukan 83 drum kosong dengan merek Pertamina. Juga didapat oli palsu 18 drum dengan berat 3,5 ton dan barang bukti lainnya dalam jerigen dengan berat total 9,5 ton. Ada menjelaskan kronologi penangkapan. Anggota mencoba membeli oli yang diduga oplosan dengan harga Rp4 juta kepada pelaku berinisial S. Kemudian dilakukan pengecekan oli tersebut dan hasilnya tidak memenuhi standar produksi Pertamina. Saat dilakukan penggeledahan di TKP ditemukan barang bukti lainnya. Bertepatan ada sebuah mobil yang membawa oli untuk dioplos di tempat itu. Lebih lanjut, pelaku dengan barang bukti yang ada kemudian diangkut untuk diproses hukum. Jadi setelah tim membeli oli, kemudian melakukan pengecekan terhadap oli tersebut, ternyata oli pelumas tersebut tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diproduksi oleh Pertamina. Hal tersebut dapat dilihat dari segel tutup oli. Jadi dari segel tutup oli ini yang asli, yang palsu. Dia membuat tutup olinya. Anggota melakukan penggeledahan di TKP, didapati drum kosong merek Pertamina berbagai jenis. Nanti untuk teknisnya akan disampaikan oleh Kasubdit atau penyidiknya ya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 62 ayat 1 Yungto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI nomor 8 tentang perlindungan konsumen dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau denda 2 miliar rupiah. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Pemirsa, menghadapi pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 mendatang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar melatih 220 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas Desa yang bertugas di 22 desa di kecamatan tersebut. Beginilah suasana pelatihan Linmas Desa yang diadakan oleh Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Meski sudah rata-rata berusia tidak muda lagi, tapi dengan semangat anggota Satlinmas ini mengikuti arahan instruktur dari Koramil dan Polsek Astambul yang mengajarkan peraturan baris berbaris. Ini merupakan salah satu pembekalan yang diberikan kepada anggota Satlinmas Desa yang dilaksanakan oleh Kecamatan Astambul agar mereka sigap saat diperlukan. Peserta pelatihan Linmas sebanyak 220 orang, di mana masing-masing desa mengirimkan 10 orang. Camat Kecamatan Astambul Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya telah menerima bantuan baju Linmas untuk 22 desa dengan satu desa sebanyak 10 set lengkap dari topi sampai sepatu, dan kegiatan ini untuk memastikan bantuan tersebut sudah diterima.
Kesiapan Linmas ini juga berkaitan dengan gelaran Pilkada 2024 agar ada keseragaman di tiap kecamatan di Kabupaten Banjar. Kegiatan kita pada hari ini adalah ingin mengetahui sejauh mana kelengkapan tersebut. Makanya perlu kita laksanakan Linmas untuk pemanasan apa yang diajarkan dari Dan Ramil dari Polsek. Paling tidak ada semacam kita mengetahui bagaimana yang namanya PBB. Nah, itu sangat penting supaya kita Linmas ini Linmas yang tangguh, yang siap untuk dikondisikan sewaktu-waktu diperlukan di lapangan. Ada kaitannya dengan pilkada, memang ini kita persiapkan dari pemerintah Kabupaten Banjar melalui Satpol PP ini meluncurkan semacam keseragaman baju. Dari atas sampai ke bawah tadi, dari topi sampai ke sepatu, memang untuk kegiatan pilkada memang ada sangat diperlukan. Sementara itu, Pembakal Astambul Seberang Sahruji menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Banjar yang telah memberikan bantuan kepada Satlinmas Desa. Sudah maksimal 100% udah, cuma ada beberapa kekurangan. Selain itu kayak parking, kalau untuk Astambul Seberang 1, peluitnya 1, cuma itu aja untuk Astambul Seberang ya. Mungkin ini sudah pas untuk Linmas di 2024 ini. Alhamdulillah berterima kasih sama pemerintahan Kabupaten Banjar, sama bupati kita, dan seterusnya untuk kedepannya bisa tambah maju lagi. Ya kalau seragam hampir 99% ya. Mungkin kalau untuk desa kita sudah 10, cuma yang kekurangan cuma tadi 1 untuk desa Astambul Seberang. Alhamdulillah sudah lengkap lah. Untuk kemajuan Linmas, Sahruji berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan kembali di desa-desa, baik dari Korambil maupun Polsek setempat. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sampai saat ini mengakui masih kekurangan tenaga pendidik termasuk kepala sekolah dikarenakan banyaknya guru yang sudah memasuki masa pensiun. Untuk itu Kadisdik akan menempatkan beberapa PLT kepala sekolah. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin sampai saat ini mengakui masih kekurangan tenaga pendidik termasuk kepala sekolah dikarenakan banyaknya guru yang sudah memasuki masa pensiun. Nuryadi mengatakan dengan adanya kepala sekolah maupun guru yang pensiun, otomatis maka akan terjadi pengurangan tenaga pendidik. Diakuinya memang ada penambahan guru tenaga pendidik dari P3K namun jumlahnya tidak mencukupi. Kalau kurang itu masih dikatakan ya kurang, ya. Jadi artinya kita mengevaluasi juga bahwa PTK nanti akan melihat karena memang ada sedikit kendala di tempat kami, ya terutama guru P3K itu yang tidak boleh dipindahkan. Nah itu yang menjadi kendala sebagai pemerataan pengadaan guru yang ada di sekolah. Nah kalau ini ada sisi kebebasan pada kita untuk mengatur P3K itu, ya kita alhamdulillah itu bisa kita atasi kekurangan guru tersebut. Namun ya kita harus melapor dulu kepada BGP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai unitnya Kemendikbudristek dan Teknologi. Nah setelah itu nanti ya mudah-mudahan kita bisa mengatur bahwa guru P3K itu bisa ditempatkan di mana saja. Di samping adanya aturan guru P3K tidak boleh dipindahkan ke sekolah kosong dikarenakan adanya aturan dan pemerataan dari pemerintah. Terkait hal tersebut, pihaknya terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait di Dinas Pendidikan Kalsel untuk bisa disampaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan agar guru P3K bisa ditempatkan di mana saja, terutama sekolah yang memang kekurangan guru. Wisna, Banjar TV. Saat ditemui baru-baru tadi di ruang kerjanya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi saat ditanya terkait banyaknya kepala sekolah yang memasuki masa purna tugas atau pensiun di tingkat lembaga pendidikan Kota Banjarmasin, dirinya menyatakan nantinya pihak dinas akan menempatkan beberapa PLT kepala sekolah yang sudah pensiun pada tahun ini.
Tidak hanya itu, pihak sekolah juga diminta untuk menyiapkan beberapa guru pengganti yang sudah pensiun. Ya, persuasifnya ada guru P3K yang sangat membantu, tapi di sisi lain ada guru yang sudah memasuki masa pensiun. Nah, jadi feedback aja sehingga sekarang ini tidak terlalu banyak ya yang penggantian guru yang ada yang menjadikan permasalahan kadang-kadang itu yang pensiun itu adalah kepala sekolah. Nah, itu kan kepala sekolah ini lewat pelantikan, lewat apa. Nah, itu yang sering agak lambat sehingga ada juga masih sekolah-sekolah Banjarmasin ini yang kepala sekolahnya pensiun di PLT-kan oleh teman sejawat mereka. Dirinya berharap sejumlah tenaga pendidik yang sudah purna tugas bisa terus mengabdikan diri di dunia pendidikan dengan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Murtasia, Banjar TV. Lembaga Sensor Film ajak seluruh kalangan menggalakkan budaya sensor mandiri. Tetaplah bersama kami.